Perhatian semuanya siap. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk pelajaran kita masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Perhatian semuanya siap. Beri hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Walaupun COVID, tetap punya semangat ya. Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi biologi. Kita akan belajar tentang materi biologi. Saya berharap kalian akan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Selanjutnya saya akan menunjukkan ya gambar tentang sesuatu yang mesti kalian kemukakan apa yang kalian lihat. Silakan, Lea. Ya, silakan ya. Jadi dari gambar yang di sebelah kanan dengan sebelah kiri itu bisa dilihat kalau di sebelah kanan itu waktu dia masih kecil Ibu, dan di sebelah kiri itu waktu dia sudah dewasa. Kenapa demikian? Karena bisa dilihat wajahnya sama. Berarti kita bisa lihat kalau terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Dilihat menurut Lea. Atau ada yang lain yang mau sampaikan menurut kalian apa yang kalian amati? Ceweknya cantik atau begitu? Rambutnya berubah atau bagaimana? Siapa yang mau tambah? Akmal, mau tambah? Bagaimana? Akmal lihat cewek cantik apa Mama Bagaimana? Bagaimana? Warna kulitnya. Oh, Akmal lihat dari warna kulitnya. Rasanya sama deh. Tidak. Oke. Akmal lihat dari warna kulitnya. Ternyata dari gambar ini kita melihat ada perbedaan, yaitu tadi dia sudah sampaikan waktu kecil dan waktu besar. Berarti di situ ada yang namanya pertumbuhan. Kenapa dia bisa bertumbuh? Karena adanya pertambahan apa? Ada pertambahannya yang namanya pertambahan sel. Kenapa sel itu bisa bertambah? Apa yang terjadi di situ? Terjadi pembelahan yang terjadi. Oke, kalau begitu kalian bisa ketahui hari ini kita mau belajar tentang apa? Pembelahan sel. Hari ini kita akan belajar banyak tentang pembelahan sel. Oke. Sekarang setelah kita mau mengetahui pembelajaran kita di hari ini, kita mau lihat tujuan pembelajaran kita, yaitu dia mau menganalisis proses-proses yang terjadi pada pembelahan mitosis. Oke. Itu tujuan kita. Saya tetap penilaiannya tetap sama, yaitu kita akan menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ingat, penilaian itu tidak terjadi hanya pada akhir, yaitu ketika kalian tes atau kuis atau kamu kumpul tugas, tetapi penilaian oleh guru itu dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Jadi siapa yang aktif itu pasti akan dinilai pasti berbeda dengan yang tidak. Oke? Selanjutnya saya tampilkan satu gambar lagi untuk kalian. Oke? Ada gambar ini. Siapa yang mau kemukakan? Bisa lihat lagi. Ini gambar apa kira-kira? Gen. Oh, Jen, bukan Gen, ya, Jen. Silakan Jen. Sebenarnya kalau dari gambar yang saya lihat itu di sebelah kiri itu ada sel, sel, tapi abang punya inti sel itu cuma satu, sedangkan di sebelah kanan itu sel tapi inti selnya 3. Terus abang punya membran sel yang satunya tuh kayak beraturan, yang satunya tidak beraturan. Tidak beraturan. Jadi dari gambar ya, ini dilihat bahwa ada dua gambar yang sama atau berbeda? Berbeda. Maksudnya berbeda. Yang satu dia beraturan tidak? Satu tidak. Selanjutnya juga mengalami yang namanya pertambahan. Nah, jadi dari gambar ini adalah gambar yang pertama yang beraturan itu adalah sel normal kamu. Berarti kalau ada sel normal, berarti yang di sebelah tidak beraturan itu berarti sel apa? Normal. Atau biasanya dengan kanker. Jawab katakanlah dia sel apa, oke? Iya, Ibu. Lalu kita melihat bahwa kenapa sampai sel kanker ini dia mengalami, tadi kita lihat nukleusnya 1 tiba-tiba 3. Berarti dia punya pembelahan selnya bagaimana? Teratur atau tidak? Tidak terkendali. Tidak terkendali oleh tubuh. Oke. Dia tidak terkendali.
Dari penjelasan kita tentang gambar-gambar, itu sudah bisa kalian menarik kesimpulan sebenarnya apa itu pembelahan sel. Silakan, Widya. Proses pertambahan inti sel atau sel baru. Proses pertambahan inti sel atau sel baru. Oke, ada lagi yang mau tambah? Ya, Kausan. Dari satu sel ke dua sel atau lebih. Oke, berarti ada pertambahan, Pak? Berarti pembelahan sel itu ada yang namanya pertambahan. Apa yang bertambah? Selnya yang bertambah. Dari 1 bisa jadi 2, dari 2 bisa jadi 4 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian tahu tentang apa itu pembelahan sel, kita mau lihat apa sih tujuan kita melakukan yang namanya pembelahan sel. Oke. Di sini ada 2 hewan yang kita mau kelihatannya. Mau kita lihat dia punya tujuannya. Yang pertama adalah hewan uniseluler. Kalau uniseluler berarti hewannya bagaimana? Oh, contohnya apa? Apa lagi? Bakteri. Nah, kenapa dia disebut dengan, dia termasuk dalam hewan apa? Prokariot apa ekariot? Kenapa Mara? Tidak memiliki. Nah, ingat itu ya. Jangan sampai kalian lupa. Lalu di uniseluler, tujuan dia melakukan pembelahan sel yaitu untuk reproduksi. Karena dia mau memperbanyak dirinya. Kalau begitu, hewan yang memiliki banyak sel namanya apa? Multiseluler. Oke. Kalau multiseluler fungsinya untuk apa? Atau tujuannya? Pertumbuhan perkembangan. Tadi kita sudah lihat dari kecil bisa jadi besar. Terus apa lagi? Regenerasi. Kalau kulit terpotong, dia terbuka, tiba-tiba bisa tertutup. Berarti itu ada terjadi pembelahan sel, yaitu dia meregenerasi sel-sel yang sudah rusak. Lalu yang terakhir dia bikin apa lagi? Dia juga reproduksi. Oke, mantap. Kalian hebat ya? Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita mau lihat tipe pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu dibagi atas berapa? Yang pertama apa Widya? Secara langsung dan secara tidak langsung. Oke, jadi secara langsung dan secara tidak langsung. Kenapa dia disebut dengan langsung dan tidak langsung, Andika? Karena kalau yang langsung itu karena dia tidak melalui tahapan lagi. Tahapan-tahapan. Kalau yang Terus? tidak langsung itu dia melalui beberapa tahap. Nah, jadi langsung ini dia dikenal dengan istilahnya spontan, atau biasanya dikenal juga dengan istilahnya adalah amitosis. Kenapa dia disebut langsung? Tadi Andika sudah sampaikan tidak ada tahapan di situ. Sedangkan untuk tidak langsung itu dia dibagi atas 2, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, siapa yang mau bilang? Savana, apa itu mitosis? Apa itu pembelahan meiosis? Mitosis itu bagaimana? Pembelahan apa? Pembelahan sel apa? Sel tubuh. Pembelahan sel tubuh. Misalnya dari rambut sampai kaki kamu, tadi saya sudah sampaikan. Lalu kalau meiosis itu apa? Pembelahan sel kelamin. Ingat, sel kelamin itu ada berapa Nurul? 2. Bukan 5, bukan 6, bukan 10. Kalau sampai sudah 10 lagi berarti itu sudah terjadi yang namanya mutasi atau kelainan. Manusia itu hanya memiliki 2 sel kelamin, yaitu XX dan XX untuk perempuan, XY untuk bisa XXY? Bisa. Kenapa tadi? Karena ada kelainan. Tapi dia di dunia ini hanya ada 2. Oke? Kita lanjut. Selanjutnya kita mau lihat pembelahan amitosis. Sekarang kalian perhatikan lagi gambar. Sekarang ini siswanya yang mesti aktif. Gambar di depan ini adalah gambar bakteri. Kenapa bakteri ini dia dimasukkan kepada pembelahan amitosis? Dia biasanya dikenal reproduksinya adalah pembelahan biner. Kenapa dia dikasih masuk di pembelahan amitosis? Siapa yang mau bilang? Oke, Arvin. Karena pada pembelahan ini
tidak terjadi tahapan-tahapan. Oke, tidak terjadi tahapan-tahapan. Kita lihat dari gambar ya. Tiba-tiba satu, lalu dia cepat-cepat saja dia langsung membelah jadi dua. Jadi dia spontan, tidak ada tahapannya. Dia mesti ini dulu, dia bikin ini dulu, di sini dulu, lalu baru dia terbentuk. Tapi dia langsung dari satu terbentuk menjadi dua. Dari dua jadi berapa? Empat jadi? Dia loncat jadi 16. Bisa menjadi kanker dan sebagainya. Oke ya, itu yang mesti kalian ingat. Jadi pembelahan mitosis atau pembelahan langsung atau biasanya dikenal dengan pembelahan spontan itu terjadi pada hewan-hewan prokariot. Jadi dia dikenal dengan istilahnya pembelahan biner. Oke, selanjutnya kita mau lihat tentang pada pembelahan sel itu untuk pembelahan langsung kita kenal dengan siklus sel. Siklus sel. Siklus sel itu terdiri dari yang pertama dikenal dengan istilah interfase. Yang kedua adalah karyokinesis. Yang di dalamnya ada fase-fasenya. Tadi kan kita sudah bilang pada mitosis, kenapa dia disebut dengan tidak langsung? Karena dia memiliki fase-fasenya. Fase-fase apa saja? Saya singkat di sini. P, M, A, T. Lalu yang terakhir dari siklus sel ini adalah sitokinesis. Oke, kita melihat yang pertama, fase interfase. Apa itu fase interfase? Biasanya dikenal dengan istilah fase istirahat. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa fase interfase itu sebenarnya bukan fase istirahat, tetapi fase di mana sel itu sedang mempersiapkan apa yang akan dilakukan untuk pembelahan sel. Jadi sama seperti kalau kita mau bikin roti. Kalau roti mau jadi, sebelumnya kita mesti siap apa? Mesti ada apa? Seperti itu. Jadi ini juga sama ya, dia harus mesti dipersiapkan sebelum terjadi pembelahan. Yaitu yang pertama adalah istilah yang dikenal dengan istilah G1. Yang kedua adalah S dan yang ketiga itu adalah G2. Kalau di G ini istilahnya untuk grow. Jadi grow itu ada kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Pertumbuhan. Jadi di G1 ini ada terjadi pertumbuhan dan perkembangan dari apa? Dari organel sel. Saya mau tanya, yang menghasilkan energi mitokondria. Sintesis protein ribosom. Abis ini sudah baik, ini usaha tes lain. Jadi itu ya di G1 dia mempersiapkan organel itu. Lalu yang di G2 ini S. Apa sintesis atau biasanya dikenal dengan istilah replikasi. Apa yang direplikasi? Sekarang pertanyaan, kenapa DNA-nya mesti direplikasi? Karena apa? Karena mau diturunkan. Mesti sama dengan induknya, persis sedikit. Kalau kita berbicara tentang materi genetik kemarin toh, kalau rambut keriting dengan rambut lurus dikawinkan, apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Ada yang dominan. Ada yang dominannya pasti yang apa? Jadi kalau misalnya menyesal mama kenapa rambut saya keriting, tidak boleh. Pulang di rumah lihat sekali, jangan sampai mama bikin apa tuh? Kasih lurus rambut. Lalu bilang kata mama tuh rambut saya tidak seperti mama yang lurus. Padahal beda tahunnya mama bagaimana? Rambutnya keriting atau rambutnya hidungnya mancung ke dalam. Mama, kayaknya mama sih ada yang hidungnya mancung ke dalam deh. Kenapa tiba-tiba saya hidungnya mancung ke dalam? Taunya mamanya bikin apa? Jadi ingat, gen itu dibawa seterusnya, tidak bisa diotak-atik kecuali ada rekayasa genetik yang terjadi. Ya, yang asli saja. Oke. Selanjutnya, G2 ini adalah fase di mana terjadi persiapan untuk pembelahan sel. Oke. Lalu setelah G2 ini ada peristiwa karyokinesis. Ini adalah peristiwa
terjadinya pembelahan apa? Inti sel atau dikenal dengan istilah nukleus. Kalau sitokinesis bagaimana? Sito berarti ada selanjutnya kita melihat tahapan-tahapan pada karyokinesis yaitu PMAT, yaitu Oke, sekarang waktunya kalian melakukan aktivitas di kelompok, mendiskusikan dan membuat kartu mitosis. Silakan, waktunya diberikan 5 menit. Ya, 5 menit silakan. Itu kayak kromosom lah ya. Oke, nanti masing-masing siap ya? Oke, siap? Kelompok ini siap, kelompok ini Ini yang lagi nggak bisa. Sudah nggak bisa. Oke. Kalau sudah, silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Oh, jangan sama yang di sini lah, kelompok sana. Oh, kakak kita kelompok. Ya, silakan. Oh, kakak kita. Mulai dengan yang namanya profase. Silakan kelompok yang profase. Silakan yang profase. Tunjukkan gambarnya. Gambar kartu yang sudah dibuat. Ya, jadi untuk profase ini serat-serat kromatinnya akan terkumpul lebih rapat. Nah, terus di sini inti selnya akan mulai menghilang dan setiap kromosom yang teraplikasi terdapat sebagai 2 kromatin yang terlihat sama di sini. Oke, ada yang mau bertanya untuk profase? Tadi disebutkan membran induknya sudah mulai menghilang, lalu sudah terbentuk sentriol, lalu kromatinnya dia mulai menebal membentuk kromosom. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Ami. kenapa sampai membran selnya menghilang? Ya, tanya untuk Sofyan. Kenapa membran selnya menghilang? Membran selnya menghilang agar untuk melakukan persiapan pada proses selanjutnya. Iya, jadi kenapa dia mau menghilang? Dia mau membentuk yang baru. Kalau tidak ada, masih tetap dia terselubung, berarti dia tidak bisa mengalami pembelahan. Makanya dia harus menghilang. Oke, jadi di profase ini adalah kromosomnya itu sudah, karena dia sudah mau menghilang, jadi kromosomnya bagaimana? Melayang-layang. Jadi ingat, clue pada profase itu adalah kromosomnya melayang-layang. Oke, selanjutnya silakan metafase. Selanjutnya metafase. Jadi untuk tahap kedua metafase itu sebenarnya ada dua proses. Itu diawali dengan prometafase. Jadi bisa dilihat di sini sebenarnya prometafase dan ini metafasenya. Jika dilihat apakah yang berbeda? Ya, Yang berbeda itu posisi dia yang di metafase itu sudah sejajar di bidang ekuator, sedangkan prometafase ini dia belum sejajar. Belum pas di bidang ekuator. Jadi metafase itu dimulai dengan selubung nukleus itu terfragmentasi. Jadi selubung nukleus itu terfragmentasi, maka benang spindle yang sudah terbentuk di luar inti sel sebelumnya itu dia mulai masuk menembus inti sel ke dalam inti sel dan mulai dia berinteraksi dengan kromosom itu. Lalu bagaimana caranya kromosom ini dia berinteraksi dengan benang spindle? Karena di kromosom itu pada sentromer kromosom itu ada konektor. Konektor inilah yang menghubungkan antara kromosom sehingga dia terhubung dengan benang spindle yang lama kelamaan dia akan berada pada benang spindle itu. Dia masih dalam bentuk kromosom. Kenapa kromosom?
karena kromatitnya itu masih berpasangan dengan sentromer. Lalu menanggapi pertanyaan dari Ade Ami tadi, ada tambahan, kenapa di profase tadi membran sinyal hilang. intinya harus menghilang? Ya. Karena kalau membran tidak menghilang, maka benang spindle yang nanti masuk di dalam inti sel itu tidak bisa masuk. Ya. Oke, itu tambahannya. Kenapa sampai menghilang? Andika dengan Savana. Oke. Jadi di metafase kita perhatikan gambar kalian masing-masing. Dia sudah berada pada bidang apa? Yaitu dia berada sejajar. Kenapa dia berada sejajar? Siva. Kenapa dia tidak ujuk-ujuk saja? Karena kalau misalnya dia tidak diujuk-ujuk, maka antar kromosom itu pembagian informasinya itu tidak akan setara atau tidak ekuivalen. Ya, itu valen. Oh, jadi misalnya, kalau misalnya kita bagian tubuh kita ada telinga kiri, telinga kanan. Kalau dia tidak membagi seragam atau dia tidak membagi sama rata, berarti informasinya pasti ada yang berbeda. Bentuk kita pasti ada yang ganjil. Ada yang lebih besar, mungkin ada yang lebih kecil. Makanya kenapa sampai dia harus berada di bidang ekuator supaya informasinya harus sama. Nah, saya ulangi lagi profase. Bagaimana? Metafase. Selanjutnya anafase. Jadi di sini dari gambar yang sudah tertera di sini, proses anafasenya itu ada 3. Yang pertama berlangsung hanya beberapa menit dan benang-benang spiralnya tuh memendek. Terus yang kedua, pasangan sentromer dari setiap kromosom akan memisahkan diri dari sentromernya hingga disebut kromatid, dan kromatid itu akan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Terus yang ketiga, pada akhir dari anafase tersebut, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang ekuivalen. Oke, jadi kunci dari anafase itu adalah sudah kromatidnya bagaimana? Sudah ditarik. Bagaimana? Kenapa mesti ditarik di kutub-kutub berlawanan? Karena dia mau terjadi pembelahan tadi, yang dari 1 menjadi 2. Oke, selanjutnya dari fase siklus ini adalah fase telofase. Oke, silakan telofase. Pada di telofase tadi di anafase itu kromatidnya ditarik menuju di kutub yang berlawanan, tetapi di telofase ini dia sudah berada di kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian kromatidnya menipis menjadi kromatin, terus 2 nukleus anakan akan terbentuk di dalam sel, terus kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terus dia punya membran nukleus ini sudah terpisah begitu, membuat dua sel yang baru. Itu saja. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus untuk. Jadi dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa proses terakhir dari siklus sel itu adalah terbentuknya proses telofase, yaitu akan membentuk seperti angka 8. Jadi membran selnya mulai terbentuk sehingga pada saatnya akhirnya dia akan menghasilkan sel anakan. Sel anakan yang bagaimana? Yang sama dengan ketuanya. Oke, jadi sama dengan ketuanya. Itu proses-proses yang terjadi pada mitosis. Saya ulangi kembali fase-fasenya supaya kalian tetap ingat. Dan kalau misalnya ada soal-soal yang keluar, walaupun kalian itu tidak lagi mengikuti ujian nasional, ya, tapi kalian bisa mengingat fase-fase yang terjadi karena itu fase yang terjadi di dalam tubuh kamu. Oke, yang pertama, profase. Kromosom. Saya tanya si Krudin, metafase. Metafase bagaimana? Berada pada bagaimana? Jangan lupa, friendly, metafase. Metafase pada bidang ekuator. Ekuator, anafase, NASA. Kutub-kutub yang berlawanan. Telofase menghasilkan dia membentuk seperti apa? Ada membran inti di situ. Oke? Demikian proses pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk proses yang baik sekali, ada interaksi, berarti kalian tahu sudah ada nilai yang akan kalian peroleh. Oke ya? Tepuk tangan dulu untuk kita. Proses pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk interaksi yang baik yang kalian buat. Kita berikan aplaus untuk kita.
buat. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan terhadap proses pembelajaran kita di hari ini? Arti? Arti yang mau. Oke, silakan Arti. Boleh berdiri? Kesimpulannya adalah tadi pelajaran kita diawali dengan dua gambar wanita yang mengalami pertumbuhan terjadi akibat bertambahnya sel yang ditimbulkan akibat pembelahan sel. Dan macam-macam pembelahan sel itu ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu tidak terjadi tahap-tahapan, yang tidak langsung itu terjadi tahap-tahapan. Terus tujuan dari pembelahan sel itu kepada makhluk hidup yang uniseluler itu untuk reproduksi, dan multiseluler itu untuk pertumbuhan, perbaikan dan reproduksi juga. Itu saja. Ada yang mau tambahkan sampai di tujuannya? Ada yang mau tambahkan misalnya di amitosis itu apa yang bisa atau hewan apa yang terjadi di sini amitosis? Ada yang mau tambah untuk kesimpulannya? Rausan? Ya, silakan Rausan. Di amitosis ini terjadi pembelahan secara uniseluler. Contoh makhluk hidupnya itu ganggang sel 1, bakteri, amuba, dan protozoa. Ya. Terus di mitosis pembelahan langsung tuh ada berapa tahapan? Ada apa di situ? Pembelahan Langsung. Tidak langsung. tidak langsung tuh ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan apa dulu? Pembelahan Mitosis dan mitosis dan amitosis. Kalau mitosis itu apa? Mitosis itu pembelahan sel tubuh. Kalau meiosis itu pembelahan sel kelamin. Oke, saya mau tanya, Firma, terima kasih untuk Rausan. Firma, di mitosis itu ada berapa tahapannya? Tahapan apa saja? Mitosis. Mitosis itu terjadi 3 tahun yang belum 4. Apa? Profase, metafase, anafase, telofase. Oke, saya mau tanya siapa lagi? Jen, sebelum tahapan itu ada tahapan apa dulu? Ada kalau siklus ada 3 gitu loh. Pertama interfase, karyokinesis dengan sintokinesis. Interfase itu apa? Kalau interfase itu kayak fase persiapan untuk Persiapan. Di dalamnya ada berapa ada 3 fasenya? fase lagi, Yaitu G1, S dengan G2. G2. Oke, kalau profase itu apa? Kalau profase itu apa benang-benang spindel intinya kan untuk kromosoma kromatisnya semuanya Melayang-layang. Oke, Nur, apa itu metafase? Metafase itu di mana proses yang apa tuh saja bidang ekuator. Kromosomnya sudah berada pada bidang ekuator. Oke, selanjutnya, ini siapa lagi? Sudah Nurul. Papana mulai balik ke sana sejak lama lagi. Tapi pokoknya kasih tunjuk kawan. Oke, ada fase apa? Ada fase. Ya, ada fase itu dia sudah ditarik ke kutub-kutub. Papana, kalau telofase? Membrannya bagaimana? Sudah nukleusnya sudah terbentuk lagi? Ya, nukleusnya sudah terbentuk lagi. Dia bentuk seperti apa? Berapa tuh? Mitosis itu adalah pembelahan sel tubuh. Dia itu pasti identik dengan dia punya tetuannya, karena 2N menghasilkan juga 2N. Nanti pada meiosis dia tidak 2N jadi 2N, dia jadi 2N jadi N. Jadi dia ambil setengah. Jadi pasti hanya membawa setengah dari mama, setengah dari papa. Jadi dia tidak bisa dua-dua harus bawa semuanya. Oke, kita punya materi hari ini luar biasa. Kalian boleh berinteraksi dengan baik. Selanjutnya, saya ingatkan kalian untuk minggu depan kita akan masuk dalam materi berikutnya. Tadi mitosis berarti materi berikutnya tentang meiosis. Dalam meiosis itu akan kita kenal yang namanya pembentukan gametogenesis, pembentukan sel sperma dan sel telur atau ovum. Oke. Selanjutnya, silakan angkat kertas. Kita mau refleksi diri. Saya kasih soal untuk kalian. Silakan. Oke. Tadi kan kita buat kartu. Silakan tutup buku. Ayo
nama dulu, no? Dengan kelas. Lalu saya angkat kartu, kalian lihat itu tahapan keberapa, nama fasenya apa, lalu penjelasannya seperti apa. Oke? Saya kocok dulu kartunya. Oke? Saya kocok dulu kartunya. Oke, saya angkat kartunya. Ini, silakan tahapan keberapa? Angkat keempat. Oke, tahapan keberapa? Silakan, jangan bilang jawaban, tulis di situ. Sudah tahu lalu tulis di situ. Tahapan keberapa? Nama tahapannya apa? Penjelasannya apa? Oke? Oke, saya kocok lagi kartunya. Ini gambar apa? Silakan tahapan keberapa? Tahapannya keberapa? Tahapannya keberapa? Ini apa? Hati-hati. Oke? Udah? Tahapan keberapa? Oke, setelah ini nanti ke kelas kumpulkan. Kumpulkan? Selesai? Ya. Kumpulkan. 2 saja. Kamu buat tadi. Oke, nanti kumpul saja. Oke, nanti kumpul di depan. Lipat itu mas, Oke. Ya, demikian proses belajar kita ini ya. Di depan kita belajar tentang meiosis. Ingat di masa pandemi, ingat 3M. Ya, 3M itu apa? Jaga jarak, pakai masker dan apa itu? Jangan lupa itu ya. Aku langsung sebab kata ini 3M yang kita kata 3 misi yang apa ya? Oke, sampai ketemu di depan. Silakan Hakim. Hakim, silakan. Perhatian siap. Gugur dan kawan-kawan, mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa dengan sudah mulai. Perhatian semuanya siap. Beri hormat.